Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Acep Samsudin, SOS MMMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi dan Manajemen. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan senantiasa berada di dalam lindungan Allah SWT. Oke, pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang teori organisasi. Apa itu organisasi, apa itu teori organisasi, apa saja manfaat dari berorganisasi, dan lain sebagainya. Tapi, sebelum beranjak ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Utami Kaulan Sakila dengan NIM 1938111094 dari Program Studi Administrasi Bisnis 3C. Sebelum beranjak ke materi yang lebih mendalam, alangkah baiknya kita tahu apa sih sebenarnya organisasi itu. Mungkin di sini teman-teman semua sudah banyak ya yang mengikuti organisasi, seperti himpunan mahasiswa, BEM, mengikuti kepanitiaan di berbagai kegiatan. Tapi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu organisasi. Pada dasarnya, organisasi merupakan sebuah perkumpulan yang dilakukan oleh sekelompok manusia dengan maksud untuk mencapai tujuan yang sama. Lebih singkatnya, ada sekelompok manusia mempunyai tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi terbentuk berdasarkan kesatuan visi dan misi dari para anggotanya, sehingga organisasi akan bergerak dan bekerja berdasarkan visi dan misi organisasi itu sendiri. Biasanya, visi dan misi itu sudah ada, sudah dibangun, sudah dibuat dari sebelum organisasi itu dibuat, atau saat pertama organisasi itu akan mulai merintis. Untuk lebih jelas lagi, di sini saya menyertakan organisasi menurut beberapa ahli. Ada menurut James, Cole, dan Chester. Yang pertama, menurut James, organisasi adalah suatu bentuk setiap perserikatan oleh manusia dalam mencapai tujuan secara bersama. Kemudian yang kedua, organisasi merupakan suatu sistem yang memiliki hubungan secara terstruktur, kemudian terkoordinasi melalui usaha pada suatu kelompok orang yang bergerak dengan tujuan tertentu. Dan terakhir, menurut Chester, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pada intinya, sudah saya bilang seperti di awal tadi, organisasi itu merupakan sekumpulan manusia yang mempunyai tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian teori organisasi. Apa sih itu teori? Teman-teman udah tahu ya. Mungkin sebelumnya apa itu teori, seperti pengertian, ada bab-bab yang seperti itu. Teori organisasi ialah teori yang mempelajari segala macam kinerja dan perilaku di dalam organisasi. Salah satunya ialah bagaimana organisasi tersebut menjalankan fungsinya untuk mengaktualisasikan visi dan misi yang diusung sebelumnya. Selain itu, teori organisasi juga mempelajari bagaimana sebuah organisasi dipengaruhi dan juga mempengaruhi orang-orang, baik itu di dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi. Teori organisasi menurut para ahli. Menurut Tobis, teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Menurut Max, teori organisasi adalah sebuah studi tentang bagaimana organisasi itu bisa menjalankan fungsinya dan bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut, ataupun masyarakat yang berada di lingkungan mereka bekerja. Jadi dapat disimpulkan teori organisasi itu merupakan sebuah sekumpulan
ilmu pengetahuan atau studi yang khusus membahas tentang organisasi. Dari zaman ke zaman, teori organisasi itu berkembang, berubah, dan pada umumnya teori organisasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori organisasi klasik, yang kedua ada teori organisasi neoklasik, yang ketiga ada teori organisasi modern. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik ini sudah muncul dari awal abad ke-19. Teori ini mengatakan bahwa organisasi ialah struktur hubungan, kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan, komunikasi secara faktor yang dapat terjadi apabila 2 orang atau lebih melakukan kerjasama. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebagai sebuah media yang sangat tersentralisasi dan tugas-tugasnya juga terspesialisasi, serta memberikan struktural yang kaku, sehingga tidak dapat menunjukkan kreativitas dari anggota organisasi itu. Jadi misalnya saat teori organisasi klasik ini, para human atau yang mengikuti organisasi itu ditujukan untuk satu aja, mencapai tujuan, tidak meningkatkan kreativitas, tidak mengembangkan kreativitas, hanya fokus ke dalam satu tujuan. Perkembangan teori organisasi yang kedua adalah teori organisasi neoklasik. Teori ini dimulai melakukan percobaan-percobaan pada tahun 1924 yang menandai permulaan perkembangan teori hubungan manusiawi atau teori neoklasik. Jadi misalnya kalau teman-teman nanti di luar dengar teori organisasi manusiawi, itu nama lain dari teori neoklasik. Teori neoklasik mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Jadi teori neoklasik ini berkembang dari teori yang sebelumnya, yaitu teori klasik. Organisasi ini lebih menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Mulai berkembang, kalau tadi kan hanya fokus ke dalam satu tujuan, mengejar tujuan itu cuma fokus ke tujuannya aja. Kalau sekarang memperhatikan aspek psikologis dan sosial karyawan. Yang terakhir ada teori organisasi modern. Teori ini muncul pada tahun 1950 sebagai akibat ketidakpuasan atas 2 teori sebelumnya, yaitu yang pertama tadi teori klasik dan yang kedua teori neoklasik. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Teori organisasi modern terdiri atas berbagai pandangan, konsep, dan teori yang berorientasi pada sistem dan dikembangkan atas dasar penelitian empiris. Selanjutnya, saya akan membahas apa sih manfaat dari kalian bergabung dalam sebuah organisasi itu. Pasti hal-hal positif yang kalian lakukan itu pasti ada manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Misalnya, sebelum seseorang mengikuti organisasi, dia akan lebih pemalu, tidak dapat berbicara di depan umum. Setelah masuk organisasi, dia akan terlatih kemampuannya dalam berkomunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan baik, dengan sopan, dan bagaimana cara penyebutannya itu seperti bagaimana. Kemudian yang kedua, mencapai satu tujuan dengan mudah dan jauh lebih efisien. Tentu saja, dalam berorganisasi terdiri dari beberapa orang, itu akan lebih mudah dalam mencapai suatu tujuan daripada kita bekerja sendiri. Kemudian, menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa pemimpin, terlatih untuk berpikir dan memecahkan suatu masalah. Dalam berorganisasi, tidak
setiap harinya itu lurus saja sampai ke tujuan itu. Pasti ada naik turun, pasti ada hambatan. Nah, disitulah kalian akan dilatih bagaimana menyelesaikan suatu masalah, memecahkan suatu masalah. Yang kelima adalah mampu memperluas wawasan dari berbagai aspek. Karena misalnya kita saat bekerja itu pasti ada satu pengetahuan atau banyak sekali pengetahuan yang dapat kita dapatkan. Misalnya kalau kita mengerjakan sesuatu, kita bisa lebih pandai menguasai itu. Kemudian apabila kita berbicara dengan teman, bersosialisasi dengan teman, kita akan lebih banyak mendapat wawasan. Kemudian melatih kedisiplinan, baik dalam berperilaku, berpakaian, maupun waktu. Dalam organisasi kita dituntut sangat untuk disiplin, karena apabila tidak disiplin, satu saja kesalahan dapat menimbulkan kefatalan dalam organisasi itu. Memperluas pergaulan dan memperbanyak teman yang tadi sudah saya bilang. Kemudian memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Karena dalam berorganisasi itu kalian akan dihadapkan dengan sebuah tanggung jawab yang harus kalian selesaikan sampai tujuan organisasi itu kalian benar-benar dapatkan dan benar-benar kalian capai. Unsur-unsur organisasi. Di dalam organisasi itu harus ada apa aja sih? Apa aja yang bisa disebut itu tuh organisasi? Dalam organisasi itu ada apa aja? Yang pertama, man atau orang. Misalnya, pimpinan, sekretaris, bendahara, atau divisi-divisi yang lain. Kemudian adanya kerjasama. Jadi kalau misalnya ada orang, tetapi mempunyai tujuannya itu sekumpulan orang, tetapi memiliki tujuan yang berbeda-beda, itu belum bisa disebut sebagai organisasi ya. Dalam berorganisasi itu satu kuncinya, harus bekerja sama, tidak boleh acuh terhadap yang lain. Kemudian mempunyai tujuan, sesuatu hal yang mereka impikan, yang mereka ingin capai itu apa tujuannya. Peralatan seperti gedung, tempat mereka untuk berkumpul, bangunan ataupun kantor, mesin-mesin yang lain, atau materi seperti uang misalnya. Lingkungan, tentu saja sebuah ruang lingkup bagi mereka untuk dapat bekerja. Nah, dari semua unsur-unsur organisasi ini, apabila satu aja yang hilang, itu tidak bisa disebut sebagai organisasi. Misalnya, ada tujuan, tapi tidak ada orangnya, itu tidak bisa disebut organisasi. Ada orang, tapi cuma satu, ingin mencapai sebuah tujuan, ada orang, tapi tidak bisa disebut organisasi, karena itu bukan sebuah perkumpulan orang. Tujuan dari organisasi. Secara meluas, tujuan organisasi itu dibagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu biasanya periodenya per 6 bulan atau per tahun. Biasanya disebut dengan tujuan operasional. Contoh, peningkatan omset sebesar 30% dalam waktu 6 bulan. Itu jangka pendek. Kemudian ada setelah jangka pendek itu jangka menengah yang tidak terlalu panjang gitu waktunya. Periode waktu pencapaian jangka menengah ini adalah 1 tahun hingga 3 tahun. Bisa disebut dengan tujuan taktis. Contoh peningkatan pangsa pasar sebesar 20% dalam waktu 1 tahun. Jadi tujuan itu berbeda-beda ya. Ada yang jangka pendek, misalnya sebulan ini kalian harus mencapai apa, harus misalnya kalau dagang, berarti sebulan harus terjual berapa box, misalnya harus dapat keuntungan berapa. Dan jangka itu bisa, tapi bisa juga dalam jangka setahun, berarti itu masuknya ke dalam jangka menengah 1 sampai 3 tahun. Kemudian kalau jangka panjang itu 3 sampai 5 tahun. Tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi biasanya. Atau bisa lebih lama dari itu.
Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini kita masih sama-sama belajar aja ya, masih sama-sama sharing, jangan terlalu menjudge bahwa saya guru, tidak gitu ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.